Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Sari Elvira. Di video kali ini kita akan membahas tentang akreditasi sekolah. Yang pertama, pengertian akreditasi sekolah. Menurut KBBI, akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Sedangkan menurut bahasa, akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian kualitas dalam sebuah institusi pendidikan yang akan dilaksanakan oleh para tim ahli terkait yang biasa dikenal sebagai asesor. Proses penilaian akreditasi sekolah didasarkan pada standar mutu yang telah ditetapkan. Jadi, akreditasi sekolah adalah pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan tentang kelayakan dan kinerja suatu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah, yang kemudian hasilnya berbentuk pengakuan peringkat kelayakan. Selanjutnya, nilai akreditasi sekolah. Dengan demikian, hasil dari proses akreditasi sekolah tersebut berupa pengakuan terakreditasi atau tidak terakreditasi. Untuk sekolah yang terakreditasi diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, akreditasi A atau amat baik dengan rentan nilai 86 sampai 100. Yang kedua, akreditasi B atau baik dengan rentan nilai 71 sampai dengan 85. Yang ketiga, akreditasi C atau cukup dengan rentan nilai 56 sampai dengan 70. Sedangkan jika nilai akreditasinya kurang dari 56, artinya sekolah tersebut mendapat predikat tidak terakreditasi, atau dengan kata lain tidak layak mendapatkan predikat terakreditasi. Selanjutnya, tujuan akreditasi sekolah. Tujuan dari akreditasi sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijanjikan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan sekolah, baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan inovasinya. Yang kedua, memberikan jaminan kepada publik bahwa sekolah tersebut telah diakreditasi dan menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar akreditasi nasional. Yang ketiga, memberikan layanan kepada publik bahwa siswa mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan persyaratan standar nasional. Selanjutnya, manfaat akreditasi sekolah. Manfaat dari akreditasi sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, acuan dalam peningkatan mutu dan pengembangan sekolah atau madrasah. Yang kedua, umpan balik untuk memberdayakan dan mengembangkan kinerja warga sekolah atau madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah. Yang ketiga, motivasi agar sekolah atau madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara terencana, bertahap, dan kompetitif di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, bahkan internasional. Yang keempat, informasi bagi sekolah atau madrasah untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, pemerintah, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana. Selanjutnya, syarat akreditasi sekolah. Adapun sekolah atau madrasah yang mengusulkan untuk diakreditasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki surat keputusan pendirian atau operasional sekolah atau madrasah. Yang kedua, memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas. Yang ketiga, memiliki sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, melaksanakan kurikulum yang berlaku. Dan yang keenam, telah meluluskan peserta didik. Selanjutnya, 8 standar penilaian akreditasi sekolah, di mana terdiri dari yang pertama, standar isi,
berhubungan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Yang kedua, standar proses, berhubungan dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan, berhubungan dengan pencapaian standar hasil belajar peserta didik. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan, berhubungan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Yang kelima, standar sarana dan prasarana, berhubungan dengan infrastruktur institusi pendidikan. Yang keenam, standar pengelolaan, berhubungan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan. Yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan, berhubungan dengan anggaran sekolah. Yang kedelapan, standar penilaian pendidikan, berhubungan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, prosedur operasional sekolah, akreditasi sekolah dan madrasah tahun 2022. Prosedur operasional standar akreditasi sekolah dan madrasah tahun 2022 berdasarkan surat keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah nomor 113 Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah Surat Keputusan 2022, di mana keputusan yang ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, prosedur operasional standar pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah dipergunakan sebagai pedoman dan panduan resmi bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi untuk menjamin proses dan hasil-hasil akreditasi yang bermutu dan bermanfaat dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua, prosedur operasional standar pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah dilaksanakan sebagai bentuk keterbukaan dan keselarasan antara program akreditasi dengan kebijakan dan anggaran. Yang ketiga, prosedur operasional standar akreditasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali dengan keputusan lainnya. Selanjutnya, pilar akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu, di mana Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah menetapkan slogan akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu, di mana terdiri atas 4 pilar, yaitu yang pertama, perangkat bermutu, di mana perangkat yang bermutu terdiri atas instrumen, petunjuk teknis, data dan informasi pendukung, kesimpulan penilaian dan teknis penskoran. Yang kedua, asesor bermutu, di mana asesor adalah salah satu pelaku utama akreditasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga kepribadian mereka menentukan citra Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Yang ketiga, manajemen bermutu, termasuk ke dalam pilar ketiga adalah pertanggungjawaban keuangan yang benar, kinerja, dan komunikasi yang semakin baik. Yang keempat, hasil-hasil yang bermutu, di mana Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah senantiasa memberikan data-data yang lengkap dan mutakhir, mudah diakses dan bermanfaat. Selanjutnya, sistematika prosedur operasional standar akreditasi sekolah dan madrasah tahun 2022, di mana terdiri dari yang pertama, kata pengantar. Yang kedua, keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah nomor 113 Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah Surat Keputusan 2022 tentang prosedur operasional standar pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah tahun 2022. Yang ketiga, daftar isi. Dan yang keempat, daftar format. Selanjutnya, alur proses akreditasi sekolah atau madrasah, yaitu langkah ke-1 yaitu sosialisasi instrumen akreditasi satuan pendidikan dan pelaksanaan akreditasi. Langkah kedua, asesmen kecukupan, visitasi, dan penugasan asesor. Langkah ketiga, visitasi ke sekolah atau madrasah. Langkah keempat, validasi dan verifikasi hasil visitasi. Langkah kelima, verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Langkah keenam, penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Langkah ketujuh, pengumuman hasil akreditasi. Dan langkah kedelapan, penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi. Selanjutnya, proses akreditasi sekolah dan madrasah dilakukan dengan 8 tahap. Setiap tahap dijelaskan hal berikut.
Yang pertama, rasional. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, ruang lingkup. Yang keempat, tanggung jawab dan wewenang. Yang kelima, langkah kegiatan. Yang keenam, waktu dan tempat. Yang ketujuh, dokumen yang diperlukan. Dan yang terakhir, hasil. Demikianlah video saya kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.